Negeri 1 RMD Rasa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 24951495393 dan nomor UKG 2050074698. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar dengan materi zat aditif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita menyiapkan kata. Sedia untuk belajar? Sedia. 1. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kelas untuk kembali belajar. Oke? Baik. Sebelum masuk materinya Ibu, saya ingin tanyakan tentang materi sebelumnya. Materi kita pada pertemuan yang lalu tentang nutrisi atau gizi. Ya, masih ingat ya? Oke, masih ingat materi tentang nutrisi atau gizi. Ada yang bisa menyampaikan apa itu nutrisi? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu. Nutrisi adalah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nutrisi adalah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oke, masih ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Nutrisi adalah makanan sehat yang kita konsumsi setiap hari agar dapat beraktivitas. Bagus. Katanya makanan sehat yang saya konsumsi setiap hari supaya saya bisa melakukan aktivitas. Artinya begini. Oh, kalau saya makan Ibu, ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh saya. Jelas begitu, Di? Oh, nutrisinya seperti apa? Oke, kita lanjut. Zat makanan apa saja Kak yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Saya, Bu, Oke, silakan. karbohidrat, protein, lemak. Oke, jadi tubuh kita ini memerlukan protein, karbohidrat, lemak. Apakah cuma 3 ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Atau masih ada? Masih ada? Oke, silakan. Vitamin, Vitamin. vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Oke, jadi katanya selain yang 3 tadi, selain karbohidrat, selain protein, selain lemak, ada tambahannya lagi. Katanya tubuh kita memerlukan vitamin. Yang mana itu vitamin? Vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan D. Ada tambahannya lagi, vitamin K. Ya, oke, jelas nih? Tentang nutrisi. Oh, katanya tubuh kita betul membutuhkan nutrisi atau gizi dari karbohidrat. Yang manakah itu karbohidrat? Contoh, tadi pagi sarapan tidak? Sarapan. Saya makan nasi tidak sebelum ke sekolah? Makan. Pertanyaannya begini, nasi yang saya makan betul masuk ke tubuh kita, dia akan menjadi energi. Kandungan yang ada di nasi adalah apakah karbohidrat, protein, lemak, atau vitamin? Protein, karbohidrat, atau apa? Saya ganti lagi. Misalnya saya tidak makan nasi, Ibu. Saya makannya mie. Kandungan yang ada di mie, apakah mengandung karbohidrat, protein, atau vitamin, mineral, dan seterusnya? Ya, jadi nasi yang saya makan, dia mengandung karbohidrat. Ya, kandungan yang ada di nasi adalah karbohidrat. Kecuali kalau saya makan nasi tambah telur goreng. Nah, telur gorengnya adalah protein. Bagus. Jadi telur gorengnya adalah protein. Ingat pelajaran SD 4 sehat 5 sempurna. Lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, sebentar melalui pengamatan dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan tentang zat aditif dengan benar. Ingat, zat aditif. Yang kedua, melalui penyelidikan, peserta didik mampu menuliskan jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman kemasan dengan benar. Oke, jenis-jenis. Kalau jenis-jenis artinya lebih dari satu zat aditif. Jelas? Oke, lanjut. Jadi sebentar, apa yang akan kita lakukan? Kegiatan pembelajaran kita yang pertama, menyiapkan sampel makanan dan minuman kemasan yang biasa kita jumpai di lingkungan sekolah kita. Ya, yang biasa kita makan kalau setelah istirahat di kantin dan seterusnya. Yang kedua, kita akan mengamati sampel yang kalian bawa sebentar, kita amati minuman dan makanan kemasannya. Lanjut, menyelidiki apakah ada zat aditif. Ya, apakah ada zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang kalian jumlah yang kalian bawa. Lanjut, setelah kita menyelidiki, kita catat hasil temuan atau hasil penyelidikan kita. Kemudian
Jelas. Kita lihat dulu video pembelajaran tentang makanan zat aditif yang terkandung pada makanan dan minuman kemasan. Oke, silakan disimak videonya. Seberapa sering kita konsumsi makanan atau minuman seperti ini? Dan mengapa makanan atau minuman itu terasa begitu nikmat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Hermiana, guru IPA dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan untuk kelas 8 tingkat SMP. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mempelajari pengertian zat aditif, mempelajari tujuan pemberian zat aditif, dan mempelajari macam dan contoh zat aditif pada makanan. Adik-adik, tahukah apa itu zat aditif? Zat aditif adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Tujuan pemberian zat aditif adalah memperbaiki penampilan, tekstur, aroma, cita rasa, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai gizi seperti penambahan vitamin, protein, dan mineral. Selanjutnya, macam-macam zat aditif. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dikelompokkan menjadi 7 macam. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengetahu, dan emulsi. Sedangkan macam zat aditif berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2 macam. Ada zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Aditif yang bisa terdapat di kuning telur dan juga kacang kedelai. Bahan makanan yang mengandung emulsi misalnya mayones dan mentega. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Oke, jadi sebentar karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya, sebentar ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya, jadi sebelum kita melakukan identifikasi jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman kemasannya, sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Supaya semangat teman-teman menggunakan LKPD-nya. Oke,
Ada nama. Yang pertama tulisannya nama kemasannya, kemasan apa. Kemudian zat aditif apa yang ditemukan. Silakan dibaca kandungan gizi yang terdapat pada kemasannya. Misalnya apa? Zat aditif yang ditemukan apa? Ya, silakan diidentifikasi masing-masing dari setiap. Tulis nama pewarnanya, warna apa? Yang beda ada kalau dia warna biru apa namanya, kalau dia warna kuning apa namanya. Beda nama-nama zat aditifnya. Kalau ditemukan silakan menulis nama zat aditif yang ditemukan. Ya, ada pengental. Ya, ada. Ya, parameter oke. Lanjut. Selain pewarna apa yang berubah? Baca komposisi atau kandungan zat yang terdapat pada kemasan. Saya mulai dari itu saja. Yang ada saja pada kemasan tersebut. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai identifikasi zat aditif pada kemasan makanan dan minuman. Dapat kalian lihat saya membawa satu kemasan yaitu mie instan. Nah, adapun kemasan yang kami identifikasi yang pertama mie sejati soto, yang kedua ekonomi gabung, yang ketiga mie sejati goreng, yang keempat minuman Monty. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami dapat kami simpulkan bahwa ada beberapa zat aditif yang kami temukan pada makanan kemasan, yaitu pada bungkus mie. Zat aditif yang kami temukan adalah penyuat rasa, mononatrium bromat pada zat inilah yang memberikan rasa gurih pada makanan. Selain pembuat rasa, zat aditif yang terdapat pada mie instan yaitu pewarna buatan, yaitu pewarna sintetik, yaitu tartracin T1. Zat ini yang memberi warna kuning pada mie instan. Itulah dia hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu kelompok 1. Jadi ada beberapa macam yang dilakukan kelompok 1 tentang zat aditif pada kemasan atau kemasan mie instan dan ada tadi kemasan minuman Monty. Jadi ada temukan zat aditif. Oke, lanjut. Bisa langsung pegang ya KBD-nya. Presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok identifikasi zat aditif pada kemasan makanan dan minuman. Kemasan makanan dan minuman, mie sedap, minuman Monty, kerupuk ketela, dan permen relaksa. Kesimpulan, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa ada beberapa macam zat aditif yang kami temukan. Salah satunya pada pembungkus permen relaksa. Zat aditif yang kami temukan adalah pewarna buatan, atrasinil. Zat pewarna inilah yang memberikan warna kuning pada permen relaksa. Selain pada relaksa, kami juga menemukan zat aditif pada kemasan minuman Monty. Terdapat pengawet natrium benzoat yang bertujuan supaya minumannya tahan lama. Sekian yang bisa sampai saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ternyata apa itu zat aditif? Suatu zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan dan minuman. Oke, maksudnya begini. Oh, zat aditif itu suatu zat, jadi apapun itu yang ditambahkan dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Oke, kemauan saya yang menambahkan. Contoh, tadi mie ayam saya supaya asin saya tambahkan apa? Saya kasih garam saja. Oh, saya supaya enak kasih di sini, saya kasih kecap. Dengan sengaja saya mau menambahkan, tapi jumlahnya kecil. Tidak mungkin saya mau makan mie ayam satu mangkuk, garamnya juga satu mangkuk. Ya, maksudnya nih? Ya, ya, dalam jumlah kecil. Ya, sama halnya kalau saya mau bikin teh, satu gelas otomatis gulanya ya sejumlah. Mungkin satu gelas air, satu gelas gula. Macam ini. Oke, jelas ya? Sebentar saya akan membagikan kertas post-it, kemudian kita tuliskan referensi kita masing-masing, kemudian nanti ditempelkan ke depan. Oke, jelas ya? Jelas. Ya, tuliskan bagaimana perasaannya, waktu apa yang kalian rasakan, materi apa yang kalian pahami. Oke, sudah satu-satu nih, jangan bersamaan. Mulai dari kelompok satu supaya tidak berebutan sebentar di papan. Oke, bisa berdoa. Ya. Ya, ganti-gantian supaya tidak bertabrakan sebentar naik di papan. Oke, silakan ganti. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas referensi yang kalian berikan. Yang kedua, pengetahuan inilah yang akan kita lakukan, yaitu evaluasi tentang materi kita hari ini. Ya, kita akan mengevaluasi apa-apa saja materi kita hari ini. Nah, lanjut yang pengetahuan keterampilan ada di pembelajaran pada saat kita berkelompok. Oke, jelas ya? Jadi sebentar Ibu akan membagikan evaluasinya, ditulis saja sesuai dengan apa yang diminta di soal. Jadi tulis nama dan kelas, kemudian dijawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Kalau sebelumnya tidak salah, tapi kalau berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama. Oke, baik. Jadi evaluasi hari ini saya anggap sebagai penilaian pengetahuan tentang materi kita pada hari ini. Oke, jelas ya? Jadi berdasarkan apa yang kalian sudah lakukan, kita sudah mengetahui atau kita sudah menyelesaikan tentang tujuan dari pembelajaran